Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan terkasih. Kita akan mulai ibadah kita di minggu hari ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, yang menjadikan langit dan bumi. Turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita naikkan pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita bersatu dalam doa syukur dan doa pengakuan dosa.
Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami. Dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami. Dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna dari ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Henny Lalubah. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi dengan pujian, nyanyikan lagu yang baru. Nyanyikan lagu yang baru, firman yang beri hidup. Hendak kulihat eloknya, firman yang beri hidup. Firman yang terindah, menghantar ibadah. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman elok, firman ajaib, firman yang beri hidup. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, kami rindu Tuhan, kami dapat dibentuk, diberkati, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kuasai hati dan pikiran kami untuk kami dapat memahami firman yang kami dengar. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 14-29. Namun saya akan membacakan beberapa ayat saja, yakni ayat 17-19, 24-26. Demikianlah firman Tuhan. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambil sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Ayat 24. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak dapat menolaknya. Waspadalah, kepentingan pribadi berpotensi melemahkan kebenaran. Itulah tema firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat penyebaran COVID-19 melejit dari hari ke hari dan tak terkendali, saat di berbagai tempat mulai diberlakukan PPKM darurat, banyak orang berlomba-lomba memborong vitamin dan juga susu dan juga stok obat-obatan dalam jumlah yang sangat besar di rumahnya. Bahkan memborong makanan dan memenuhi kabinet di dapur rumahnya.
Hal itu dilakukan tentu bertujuan untuk kepentingan keselamatan mereka. Tetapi pertanyaannya, apakah tindakan yang demikian itu benar? Dalam situasi ini dapatkah kita berpikir bahwa di luar sana ada banyak orang dalam pergumulan yang sama, namun untuk membeli sebungkus nasi atau selempeng vitamin pun tidak mampu? Atau tidakkah kita merasakan bahwa ada orang lain yang mungkin mencari obat ke sana kemari untuk menyelamatkan nyawa orang yang sangat dikasihinya, namun tidak dapat menemukannya karena stok habis di mana-mana? Jemaat Tuhan terkasih, tindakan yang benar pasti memberkati dan tidak akan merugikan sesamanya. Karena itu dalam segala keadaan, waspadalah, karena kepentingan pribadi berpotensi melemahkan kebenaran. Seperti kisah Yohanes Pembaptis yang dibunuh dalam perikop Injil Markus 6 ayat 14-29. Mengapa Yohanes, seorang hamba Allah yang hidup benar dan suci, dibunuh? Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena ada orang yang tidak siap menerima kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Kwek Kian Gi pernah berkata, umumnya orang tidak suka mendengarkan kebenaran karena kebenaran itu seringkali menyakitkan. Oh, begitu banyak orang senang mendengar berita yang menakjubkan. Tetapi ketika kebenaran diberitakan dan dosa diungkapkan, tidak semua orang senang menerimanya sebagai kesempatan untuk bertobat. Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes, atau yang disebut Herodes Antipas, bahwa tidak halal mengambil istri saudaranya. Yang dimaksud adalah Herodias, istri paman tirinya yang bernama Herodes Filipus. Karena teguran itu, saudara-saudari, Herodias menaruh dendam pada Yohanes Pembaptis. Herodias membenci Yohanes Pembaptis dan bermaksud membunuhnya. Dan Herodias berusaha keras demi membela kepentingan pribadinya serta menuntaskan dendamnya pada seorang hamba Allah yang mengungkapkan kebenaran namun tidak bisa diterimanya. Hingga Herodias memanfaatkan anak perempuannya tepat di hari ulang tahun Herodes, serta memanfaatkan kekuasaan Herodes yang memerintah dan berkuasa atas 4 daerah di Galilea saat itu untuk melaksanakan dendamnya. Herodes Antipas yang seharusnya melindungi Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar dan suci, tetapi ia terpaksa memenuhi permintaan anak Herodias karena janji yang telah diucapkan di depan para pembesar, perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Karena jika Herodes mengingkari janji, pasti akan menurunkan reputasinya sebagai seorang raja. Karenanya, Herodes memilih mengabulkan permintaan anak perempuan Herodias, yakni membunuh Yohanes Pembaptis. Dan saat itu, kebenaran pun tenggelam oleh karena kepentingan pribadi. Karena mengejar harga diri dan juga mengejar kepuasan hati. Jemaat Tuhan terkasih, tiap-tiap orang hadir atau hidup dalam satu komunitas di mana masing-masing membawa kepentingannya. Ada kepentingan pekerjaan, kepentingan keluarga, kepentingan pelayanan, kepentingan kesehatan, kepentingan kesejahteraan, kepentingan jabatan, dan seterusnya. Sesungguhnya tidak ada yang salah dalam kepentingan-kepentingan itu selama kepentingan-kepentingan itu didasari dengan paham yang benar. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka jika tiap-tiap kita berpegang teguh pada firman ini, maka tiap kepentingan yang kita bawa akan menjadi kepentingan Tuhan.
Sehingga apapun yang kita lakukan, kita tidak sedang melakukan agenda pribadi kita, tetapi melakukan agenda Tuhan, yaitu agenda kerajaan sorga. Cuma Tuhan yang terkasih. Beberapa hari yang lalu, saya sangat diberkati dengan sebuah kesaksian Ibu Bunga tentang ayahnya yang meninggal dunia setelah berjuang melawan COVID-19 di sebuah rumah sakit. Ayahnya adalah seorang pendeta. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, sang ayah merasakan sesak napas. Namun karena persediaan oksigen di rumah sakit terbatas, jemaat-jemaat yang dilayani bergerak mengusahakan oksigen. Dan kerja keras jemaat-jemaat itu pun membuahkan hasil. Dan oksigen yang diperlukan pendeta pun tersedia. Ketika oksigen akan dipasang untuk menolong sang pendeta, saat itu justru Pak Pendeta meminta agar oksigen tersebut diberikan kepada seorang anak yang ada di sebelahnya, yang sedang kesulitan bernafas dan berjuang untuk hidup. Singkat cerita saudara-saudariku, sang anak tersebut selamat dan pendeta itu kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Mungkin bagi sebagian orang ini aneh, gak masuk akal. Mengapa ia melakukan hal itu? Apalagi seorang anak itu bukanlah anaknya atau cucunya atau familinya. Namun ketika Ibu Bunga mendengar hal itu, ia langsung berkata, Papa telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Wow, luar biasa. Lihat saudara-saudariku, ketika seseorang melepaskan haknya dan tidak berambisi mempertahankan kepentingannya, dia akan tetap hidup meski ia sudah mati. Dan ia pun memberi kehidupan bagi orang lain. Oh, hidup pastinya akan menakjubkan ketika kita setia menjunjung tinggi kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Inilah kebenaran sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui keteladanannya kepada kita orang-orang percaya. Sama halnya dengan yang dialami Yohanes Pembaptis. Mungkin banyak orang juga berkata, kok orang benar dan suci malah mati tragis? Kenapa Tuhan tidak membelanya dan melakukan mukjizat baginya? Bukankah ia hamba Allah yang luar biasa? Kok malah mati sia-sia? Cuma Tuhan, tidak ada yang sia-sia bagi orang yang berpegang pada kebenaran. Yohanes Pembaptis tetaplah seorang pemenang. Karena hingga ajalnya, ia tetap hidup sebagai orang yang benar dan suci di hadapan Allah. Tak peduli bagaimana dia mati. Yang terpenting bagaimana selama dia hidup. So, mari kita perhatikan bagaimana kita hidup selama ini, saudara-saudariku. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya telah berpegang teguh pada kebenaran Yesus Kristus dan terus memperkuat kebenaran itu dalam tiap tindakan dan keputusan-keputusan kita? Atau kita masih dikuasai oleh ketakutan atau kekhawatiran kehilangan hak-hak kita di dalam hidup ini? Atau kita masih meratapi sesuatu yang telah hilang dari kehidupan kita dan bahkan sulit menerima kehilangan yang kita alami, bahkan kita telah marah kepada Tuhan karena kehilangan itu? Atau jangan-jangan masih ada dendam karena kepahitan masa lalu yang pernah kita alami? Saudara-saudariku terkasih, mari datang pada Yesus. Tersungkurlah di hadapannya, meminta hikmat surgawi agar kita memahami jalan Tuhan yang harus kita jalani. Jikalau memang ada dosa yang dinyatakan bagi kita, mari kita responi dengan kerendahan hati dan bertobat dengan segera. Atau jika ada perkataan yang terlanjur terucap namun telah melukai dan merugikan orang lain, jangan berpikir dua kali untuk meralatnya meski kita harus kehilangan harga diri. Selagi kita masih punya
Karena kehidupan di dunia ini begitu singkat, bahkan tak sempat beristirahat. Yang diperlukan adalah keputusan cepat, karenanya diperlukan hikmat yang tepat. Maka hanya ada satu jalan yang perlu kita lakukan untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Letakkan kebenaran kita di kaki Tuhan dan bersikaplah sebagai seorang hamba yang siap bekerja bagi kepentingan Tuhan. Niscaya cahaya kebenaran Kristus akan bersinar begitu kuatnya melalui engkau dan aku. Dan buatlah Tuhan Yesus bangga menyebut kita murid-murid yang sangat membanggakan Yesus Kristus, Sang Guru kita. Jemaat Tuhan, saya akan menutup khotbah saya dengan kesaksian pribadi saya. Saya harus sering berada di rumah untuk menjaga diri dari bahaya penyebaran COVID-19 yang juga rindu menolong pemerintah agar bisa memutus mata rantai COVID-19. Namun tiba-tiba dalam perenungan saya merasa apa yang harus saya perbuat? Apakah saya cukup berdiam diri? Saudara-saudariku, saya tidak punya sesuatu untuk bisa menolong pemerintah menghentikan COVID-19. Tetapi saya berpikir, apa? Masakan tidak ada sedikit pun yang bisa saya berikan untuk membantu dibandingkan saya sekedar berdiam diri, mengurung diri, dan juga untuk menyelamatkan diri sendiri. Karena itu, akhirnya saya berjanji, saya akan memberikan sesuatu jikalau saya bisa memberikannya. Lalu, saya mencoba membuka lemari. Saya mencari apa yang bisa saya berikan untuk orang-orang yang mengalami kesulitan di luar sana. Dan saya duduk, saya katakan, Tuhan, saya tidak mau meminta dari orang lain. Karena situasi ini sangat sulit. Dan setiap orang merasakan kesulitan-kesulitan. Namun jika Engkau izinkan, aku ingin memberi sesuatu untuk orang yang membutuhkan. Singkat cerita, ketika dalam pergumulan itu, dalam doa saya kepada Tuhan, tiba-tiba saya mendapatkan WA. Dan tanpa saya duga-duga, seorang itu memikirkan Indonesia. Padahal dia bukan orang Indonesia yang telah lama meninggalkan Indonesia. Dia katakan, "Pendeta, apa kabar Sumur Putri?" "Oh, baik-baik saja. Mereka dalam keadaan sehat." "Tapi apa yang mereka butuhkan?" Lalu saya katakan, "Iya, mereka membutuhkan obat-obatan dan vitamin. Tetapi minggu depan saya akan mencoba ke sana untuk mengantarkan pakaian layak pakai dan sedikit vitamin serta masker untuk mereka." "Oh begitu." Lalu dia katakan, "Kalau saya kirim sekian cukup?" Waduh. Lalu saya katakan, "Cukup. Lebih dari cukup." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lalu saya berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga saya dapat mengambil sebuah kesimpulan di dalam perenungan saya. Bahwa saat kita mengalihkan pandangan kita dari kepentingan diri kepada kepentingan Tuhan, jalan Tuhan selalu terbuka. Karena mujizat tidak akan terjadi saat kita hanya fokus kepada kepentingan kita. Tetapi mujizat akan terjadi ketika kita fokus kepada kepentingan Tuhan, meskipun semuanya terasa sulit untuk kita jalani di dalam hidup ini. Karena itu, tetap semangat di tengah-tengah situasi yang sulit, bahkan terjepit sekalipun. Tetap pertahankan kebenaran-kebenaran di dalam Kristus. Karena ketika kita melakukannya demi Kristus, maka akan ada mukjizat dan berkat yang luar biasa. Bukan hanya bagi kita, bagi persekutuan kita, tetapi bagi orang
yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak fokus kepada kepentingan-kepentingan diri kami sendiri, sehingga pada akhirnya kami tidak terjerumus untuk melemahkan kebenaran yang telah kami miliki di dalam hidup kami. Tuntun kami dengan hikmat-Mu yang luar biasa Tuhan, dan bawa kami untuk terus tersungkur di bawah kaki-Mu dan meletakkan kepentingan kami di bawah kepentingan Kristus. Biarlah kami meninggikan Engkau senantiasa dalam segala keadaan, sehingga dengan hikmat Tuhan dalam situasi sesulit apapun hidup kami tetap bisa menjadi berkat. Kuatkan kami jemaat-Mu Tuhan, khususnya setiap mereka yang saat ini berjuang untuk melawan COVID-19. Bapa, sembuhkan mereka, Bapa, pulihkan mereka. Dan jaga kami semua Tuhan umat-Mu, agar kami tetap menjaga protokol kesehatan, dan kami semua dalam keadaan sehat untuk terus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah dalam situasi ini iman kami tidak menjadi lemah, tapi justru semakin kuat, dan kami semakin mengarah kepada Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk usaha-usaha pemerintah dalam menghentikan mata rantai COVID-19. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada mereka. Kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang masih harus terus berlangsung. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan gereja-gereja. Dan kami berdoa untuk Pos Sukarame. Biarlah kami sebagai umat-Mu, kami terus saling bahu-membahu untuk melakukan yang terbaik demi kepentingan kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Ini doa dan pengharapan kami, kerinduan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati engkau mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.